Oke, jumpa lagi dengan ngobrol tentang Sastra. sastra. Ini episode yang ke-34. 4 kali. 34 atau 5 ya? Kita episode berapa sih? 34 atau berapa sih? 34, 32, 33, 34, 35. Oh iya, 35. 5 guys. Tidak terasa kita isi rumah terus, teman-teman membaca. Siapa yang sudah membaca, hubungin saya. Kita bedah novel, kita bedah ontologi cerpen, kita bedah film, kita bedah puisi ontologi puisi. Ini belum ada yang bedah ontologi puisi dan cerpen. Nanti di next berikutnya saya akan menanyakan teman-teman membaca cerpen. Jadi saya akan menayangkan cerpen-cerpennya satu tema, misalnya temanya tokohnya siapa, Ahmad Tohari. Kita baca cerpennya Ahmad Tohari. Kemudian tokoh siapa, Putu Wijaya. Semua cerpennya Putu Wijaya. Jadi teman-teman supaya tahu kalau cerpen paling lama 20 menit, 30 menit. Oke, kali ini kita akan membaca novelnya Dian Purnomo. Dian Purnomo pernah kita bedah waktu itu novel Aib dan Sengsara ya. Aib dan apa ya punyanya Stevie kemarin. Aib dan Nasib. Aib dan Nasib. Salah satu novel pemenang Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019 punyanya Dian Purnomo. Nah, kali ini kita akan membedah lagi novelnya Dian Purnomo yang berjudul Perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Ini novel tahun berapa nih? 2021. 2021. Kebetulan novel ini menjadi kajian skripsinya Mbak Raisa. Oke, sebelum kita membicarakan tentang novel Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam, kita perkenalkan dulu dengan narasumber yang akan membedah novel ini, namanya Mbak Raisa. Silakan diperkenalkan nama lengkapnya, asal dari mana. Perkenalkan, nama saya Raisya Aulia Asyafa, biasa dipanggil Raisya. Asal saya dari Pamulang asli. Asli Pamulang? Iya. Pamulang Timur, Barat? Pamulang Timur. Dekat rumahnya Sekar? Oh enggak, dia di BPI ya. Kalau saya di belakang Unpam sih Pak, nggak jauh di situ, di Pinang Dalam. Unpam Pusat? Oh, di situ. Ya. STK, SD, SMP, SMA di mana? Ya, TK saya di Bintang Kecil, sekarang udah nggak ada. Terus SD-nya di Pamulang Tengah, di depan Gang Pinang. SMP-nya di iya tahu yang arah gitu ya. Gaplek. Betul. Terus SMP-nya saya di Darul Hikmah, Rani Jaya ya. Terus SMK saya perkantoran di Letris 2. Oh, sini lah. Iya. Oke, terus sempat bekerja atau langsung kuliah? Saya langsung kuliah, tapi masuk ke semester 2 kerja di retail. Nah, kemudian masuk ke semester 3 saya mencoba jadi guru SD. Oh, jadi setelah kuliah setelah bekerja 1 tahun. Oke, teman-teman, ini contoh lagi Mbak Raisa bekerja sambil kuliah. Ingat ya teman-teman, ada satu kampus yaitu Universitas Pamulang itu memfasilitasi para karyawan-karyawan di kelas malam seperti Mbak Raisa. Untuk apa? Untuk kalian mengembangkan diri kalian. Murah kok, cuma 200.000 per bulan, fasilitasnya lengkap. Tapi yang terutama adalah untuk berkembang, kemudian memberi warisan kepada anak, saudara ketika nanti sudah punya keturunan. Minimal ini mamamu dulu aja bisa kuliah sampai S1, syukur S2 dengan bekerja, supaya anak-anak juga mau maju. Oke, pernah bersentuhan dengan puisi dulu deh. SD sempat nggak bersentuhan dengan puisi atau SMP, SMA? Ini cerpen sih ya Pak, kalau malah langsung cerpen? Iya, kalau SD itu cerita-cerita yang apa namanya,
cerita anak tuh apa namanya yang fabel ya. Fabel. Iya itu paling Oh ya cerita kayak itu. Timun Mas dan Iya itu dikenalinnya. sama orang tua atau dari guru atau teman di circle? Ya kebetulan kan kakak saya ini kan anak ketiga. Kakak yang pertama saya ini sastra Inggris. Gitu. Jadi saya dikenalin cerita-cerita, novel segala macam sama dia gitu. Bahkan buku novel pertama saya yang saya baca itu di SMP itu 5 cm. Berat. Iya, tahu. Udah novel yang berat gitu. Tapi petualangan itu. Iya benar. Puncak Gunung Semeru itu. Iya, tentang persahabatan. Terus Nurdianto siapa terus? Selesai. Selesai sih. Hebat itu. Sampai di film. Semua nonton filmnya? Saya punya di laptop. Kemudian 5 cm ini ya apa namanya yang novelnya yang anak ketiga tuh Pak. Siapa? Saya judul novelnya. Si Pemberani siapa? Kan ada si Pemberani si. Oh iya. Tapi selesai itu. Selesai juga. Oh, itu SMP. Kalau itu kemarin sih baru. Kalau SMP tuh dari SMP ya maksudnya 5 cm terus Laskar Pelangi. Laskar Pelangi selesai. Laskar Pelangi selesai kan itu buku-buku kakak juga gitu. Jadi kepo gitu. Dia tuh banyak punya buku juga di rumah gitu walaupun dia sastra Inggris gitu. Iya orang sastra Inggris juga harus baca sastra. Kalau tidak hanya sastra Indonesia penting kan. Terus SMA jurusan apa? Perkantoran. Perkantoran tadi. Itu makin baca nggak? Makin sih kebetulan kan saya punya temen di circle tongkrongan. Iya di multimedia ya. Dia juga suka baca tuh. Nah saya saling tuker-tukeran buku aja gitu. Kalau gitu sih zamannya Boy Chandra ya. Oh iya. Saya tuker-tukeran. Judulnya saya lupa karena kebanyakan tuker-tukeran judul buku gitu sama dia. Gitu Pak. Oh berarti sudah kenal novel dari SMP. Iya. Ya itu penting teman-teman, makanya kalau kalian itu sebagai kakak atau orang tua, yang pasti orang tua dan kakak, kalau di rumah tuh ada novel, makanya selalu di kuliah saya mengatakan kan teman-teman yang sudah bekerja, apa pesan saya? Beli novel setiap bulan 1 atau cerpen atau buku apapun lah, buku filsafat, apa tanda tangan gitu kan. Ketika nanti kalian punya adik atau tetangga atau temen main itu kan termotivasi kan? Betul. Oke. Terus kenapa tiba-tiba kuliah di sastra Indonesia? Awalnya kakak sastra Inggris. Iya kan, kayaknya seru nih gitu kan, baca, kan nulis gitu. Kebetulan saya juga jadi tertarik sama baca-baca buku gitu. Apalagi yang diutamain tuh kalau kita mau baca novel tuh genre yang kita suka gitu, kayak misalkan romance atau petualangan gitu. Jadi saya pengen tahu nih, ini saya suka baca doang atau memang punya karya gitu. Oh ternyata emang saya suka baca gitu. Paling kalau berkarya ya paling nulis-nulis di note HP. Itu bagus lah. Jadi teman-teman ingat tadi betul pesannya Mbak Raisa. Kalau kalian mau mulai baca, cari dulu yang kamu suka. Apakah suka yang genre itu aliran, artinya genre yang alirannya yang romance, percintaan atau petualangan atau horor atau macam-macam. Nah dari salah satu itu kadang-kadang juga ada kombinasi, misalnya kayak 5 cm itu kan ada percintaan ada, petualangan ada, petualangan ada. Oke, kita masuk, kita bedah sekarang novelnya Dian Purnomo, Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Coba ceritakan. Ya. Kita akan tokoh utamanya terus selanjutnya. Ini mungkin pertamanya itu ke judulnya dulu ya Pak, karena mungkin masih pada heran gitu kenapa bulan hitam gitu kan. Kan bulan itu biasanya putih gitu. Nah jadi bulan hitam itu suatu adat istiadat di Marapu, yaitu adatnya di daerah Sumba. Di sana itu adat Marapu namanya, yaitu
bulan suci atau Wolupodu. Nah, nama lain itu Wolupodu atau bulan kesucian, yang dimana orang-orang tuh nggak boleh melakukan ritual-ritual gitu kan, melakukan perkawinan, melakukan segala macam kemeriahan gitu ya, yang mengatasnamakan adat gitu. Jadi itu bulan suci gitu. Atau kalau di agama Islam kan kayak bulan Ramadan gitu kan Pak. Atau di yang kemarin tuh ada Bali Nyepi mungkin ya gitu. Jadi semua daerah tuh pasti punya adatnya gitu. Nah, maka dinamain bulan suci gitu. Terus kenapa dia menangis ke bulan itu gitu? Karena saat di Wolupodu itu, di bulan sucinya itu, dia mengalami kawin culik. Nah, kawin culik ini budaya Sumba yang masih sekarang mungkin masih ada ya, walaupun itu sebenarnya merugikan pihak perempuan. Nah, sebenarnya kebudayaan ini itu untuk mempermudah Pak, untuk mempermudah kedua belah pihak. Ya, sebelum perempuan ini diculik, kedua belah pihak ini bukan bersengkongkol ya Pak, tapi bersepakat. Iya, bersepakat dulu nih. Seperti contohnya gini, pihak laki-laki datang ke pihak perempuan untuk menculik si perempuan gitu, tanpa sepengetahuan perempuan. Karena perempuannya nggak tahu, tapi keluarganya tahu. Iya gitu. Karena mahar di budaya Sumba itu mahal banget teman-teman. Iya, mahalnya tuh kayak kan kalau di sini tuh biasanya seperangkat alat sholat, terus perhiasan. Tapi kalau di sana itu nggak cuma itu, harus ada perhiasan, terus babi, hewan, kerbau, kambing semuanya, terus belum lagi perabotan rumah. Iya. Karena alasan mahal itu. Iya, karena karena menghindari supaya tidak mahal. Nah, itu dia. Sebenarnya adat. Tapi kalau terus Nah, sebenarnya adat ini tuh untuk mempermudah kedua belah pihak. Laki-laki terutama. Iya, laki-laki terutama. Yang miskin. Nah, yang miskin gitu ya, tanda kutip. Tapi jatuh cinta. Gitu. Iya. Nah, kemudian apalagi untuk perempuan yang udah punya gelar, itu maharnya harus lebih tinggi. Iya, lebih. Semakin S1, S2. Iya, bener Pak. Semakin dia punya gelar dan gelarnya itu meningkat, berarti maharnya itu lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, si tokoh pertama, khususnya dia. Yang perempuan namanya? Maji Dela ini. Yang diculik itu? Iya, yang korbannya ini. Dia itu kan udah S1 pertanian. S1 pertanian Maginya di Yogyakarta, si Magi ini. Nah, cowoknya? Ya, cowoknya ini ajudan ini Pak, kayak pemerintah gitu. Ya, di kampungnya gitu. Dia nih mahal berarti kan maharnya gitu. Nah, tanpa kesepakatan si cowok ini, tokohnya itu namanya Leba Ali, langsung menculik tanpa ada kesepakatan antara dua belah pihak. Padahal gitu. Sebenarnya ada adat seperti itu, tapi harusnya ada kesepakatan. Iya. Kalau ini ada kesepakatan langsung. Iya, jadi kan menimbulkan konflik. Menimbulkan konfliknya apa? Yaitu konfliknya jadinya penculikan, pemerkosaan, ya kan? Penculikan mengatasnamakan adat gitu. Jadi Leba Ali ini menculik si Magi Dela. Terus? Kemudian dia diculik, ditaklukkan ya seperti hewan gitu, dijadiin bahan nafsunya si Leba Ali ini selama beberapa hari, itu 3 hari di rumahnya. Nah, kemudian si perempuan ini kan tidak bisa diam aja gitu, dia harus memerdekakan hak perempuan gitu, dia harus memperjuangkan diri gitu, dia nggak bisa gitu aja gitu. Saya punya harga diri gitu, saya nggak mau diginiin. Jadi selama 3 hari itu dia merencanakan sesuatu gitu, gimana caranya saya harus keluar dari rumah ini gitu, rumahnya si Leba Ali gitu kan. Akhirnya dia bersepakat sama diri dia sendiri di hari itu, di malam itu juga dia menggigit pergelangan tangannya.
Sampai Itu bener siasat sebenarnya, iya bukan maksud bunuh diri. ya bunuh diri juga Pak, maksudnya dia juga saya ngapain pokoknya gitu. perlawanan lah. Iya perlawanan gitu. Yang ngapain saya hidup lagi gitu kan, kalau semua yang saya hadapi saya dapetin itu kayak gini tuh, mending saya mati gitu. Jadi dia dengan cara menggigit pergelangan Matinya. tangan kirinya, kemudian dia kan keluar dari rumah itu kan gitu. Gitu. Terus itu mulai konflik kan? Ya itu mulai konfliknya benar. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan dia dipulangin ke rumahnya ya, ke rumah ibunya. Dan setelah itu katanya dia mau dibelis itu artinya diberi mahar. Diberi mahar dengan 50 ekor kerbau dan 70 ekor babi. Memang mampu? Iya, si suaminya itu mampu. Kaya berarti kan? Iya. Besar itu. Sebenarnya si suaminya ini orang ada ya, karena dia ini kan tadi sebentar Pak. Si Lebah tadi deh. Si Lebah Ali ini, iya. Dia mampu. Nah, juru kampanye. Lebah Ali jadi juru kampanye. Iya, juru kampanye. Dia tuh cakarnya banyak banget gitu, maksudnya tuh. Dia ingin mencalonkan sebagai anggota DPRD atau sebagai bupati? Iya, bupati di daerahnya gitu. Sebenarnya dia ini mampu tanpa ada menculik si Magi. Sebenarnya dia mampu, cuma ya dia ini kan mungkin mengatasnamakan adat gitu kan ya. Jadinya dia pengen memperkosa aja gitu. Kemudian setelah itu setelah dibelis itu dikasih mahar sekian tadi, si Magi ini kaget gitu kan. Saya harus apa ya gitu. Akhirnya dia mencari bantuan dengan gema perempuan. Gema perempuan itu artinya LSM itu. Bukan semacam LSM. Iya itu kan perlindungan perempuan gitu kan, di Sumba sana gitu. Dia minta bantuan sama Mama Mina dan Mama Agustin gitu. Akhirnya dia melarikan diri Pak dari kampungnya. Dia harus memperjuangkan hak dia gitu sebagai perempuan. Dia pertama itu dia keluar kampung ke rumah Mama Mina. Kemudian nggak sampai seminggu warga tahu keberadaan dia di Mama Mina gitu. Karena kan warga kampung di kampungnya si Magi juga kan pasti mencari-cari ya Magi ada di mana gitu. Nah, maka dari itu si Magi nggak bisa lama-lama di rumah Mama Mina gitu. Jadi dia langsung ke gemah perempuannya gitu. Itu ada di Kupang. Nah, jadi dia terbang tuh langsung dari Sumba ke Kupang gitu. Nah, di Kupang itu di rumah gemah perempuan itu juga dia banyak ketemu orang-orang korban pelecehan gitu. Ada banyak ada anak SMA gitu kan. Ini berarti pembela itu ya? Perempuan. Iya benar. Terus ada yang sepantaran dia gitu, dan konfliknya juga beda-beda gitu. Dan malah konfliknya tuh ada yang lebih menyedihkan gitu daripada dia Pak. Kemudian di gemah perempuan itu dia dikasih kerjaan kan, sambil nunggu kasusnya selesai gitu kan. Tapi kata si Mama Agustin belum tentu ini tuh kasusnya selesai dengan cepat gitu. Maka dari itu kamu mau nggak saya oper ke Seoul. Seoul itu masih di daerah Nusa Tenggara ya. Di sana dia mengelola pertanian dari temennya Mama Agustin gitu. Di sana juga dia belajar banyak gitu. Nah sambil si Magi ini berlari gitu, misalnya pergi dari kampungnya, dia juga dibantu sama gemah perempuan untuk mengulik ke kejamannya si Lebah Ali ini gitu. Karena si Magi ini tuh korban kedua dari Lebah Ali. Jadi korban pertamanya ada istrinya, dan itu belum cerai secara hukum negara, baru cerai secara adat gitu. Jadi maksudnya ini dia mata keranjang banget ya si Lebah Ali ini gitu, dengan mengatasnamakan adat gitu. Sambil dia pergi dari kampungnya selama 2 tahun kurang, itu dia dibantu sama teman-temannya di situ
buat mencari di mana nih dia titik lemahnya gitu Pak. Berarti Lebah Ali itu ya, mempergunakan adat istiadat Iya, itu contohnya mencari kayak film keuntungan ini sendiri. Pak yang Walid itu. Oh Bapak iya, tahu nggak Walid? tahu yang di Iya, Malaysia. Nah iya, contohnya seperti ini Di teman-teman. Malaysia yang Iya, kan. mirip sekali. Bedanya kan kalau Walid itu menyalahgunakan agama. Nah, Kalau ini istiadat. iya benar, kebudayaan. Makanya ini tuh ini tuh seru loh konfliknya gitu. Kayak saya ini berkali-kali baca ini tuh sampai nangis, sedih, kayak ngerasain jadi si Magi gitu, yang diculik, diperkosa tiap malam gitu. Iya Pak, ini saya beli kan dari semester 2 setelah novel 1 sama Bapak juga saya ngaji ini, mengkaji ini gitu. Iya. Jadi gitu, nih ceritanya sama banget sama filmnya Walid tuh yang kemarin baru booming ya teman-teman. Cuma bedanya kalau Walid kan mengatasnamakan agama, kalau ini adat istiadat gitu. Agama kan gitu. Jadi filmnya cukup seksi lah ya. Iya bener Pak, makanya kan 21 plus di belakang novelnya gitu. Terus endingnya akhirnya? Ada di tengah part, adiknya ada ini. plot twistnya nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada sih Pak. Karena udah ketahuan. Benar. Ada di tengah part, dia bertukar badan Pak sama adiknya. Siapa? Si Manu namanya, nama adiknya tuh Manu. Maksudnya gini, Manu ini dijadiin umpan gitu sama bapaknya. Untuk jebak. Jadi bapaknya ini benar-benar mendukung dia untuk menikah saja sama Lebah Ali. Karena kalau si Magi ini tidak menikah, ya malu lah dia gitu kan. Dia juga udah bisa-bisa. Iya, dia malu gitu. Karena kan dia berteguh banget tuh sama adatnya gitu. Kamu jangan melawan adat gitu. Kamu jangan lupa kebaya. Jangan lupa kain, lupa kebaya gitu. Maksudnya tuh jangan melupakan adat gitu. Jangan menentang adat gitu kata si bapaknya. Jadi si Manu ini adiknya Magi dijadiin umpan buat si Magi kembali gitu kata bapaknya. Manu tidak akan saya kuliahkan gitu. Padahal adiknya ini, si adiknya ini pinter, dia ingin jadi dokter gitu. Akhirnya sebagai seorang kakak kan si Magi dia pulang ke rumah gitu. Tapi dengan satu syarat gitu kan. Saya pulang ke rumah tapi dengan satu syarat, Manu harus kuliah gitu. Oke, selesai. Nah terus konfliknya lagi, bapaknya sakit. Bapaknya jatuh sakit kan. Bagaimana ini gitu? Kata bapaknya, saya ada satu permintaan gitu. Kamu harus menikah gitu kan. Itu ngomong sama Magi. Kata Magi, menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa gitu. Sedangkan saya aja tidak dekat dengan laki-laki. Kebanyakan saya dekat dengan ibu-ibu yang mengelola perkebunan gitu kan. Itu posisinya sudah bebas dari itu ya? Udah Pak, karena kan dia kembali ke rumah juga 5 tahun kemudian. Iya 5 tahun kemudian. Nah semenjak di rumah itu udah tuh adem gitu ya, gak ada apa-apa gitu ya, paling konfliknya cuma anak adiknya aja sama bapaknya kan jatuh sakit. Nah ini detik-detik bapaknya sekarat gitu, permintaan ini harus dikabulkan, mau gak mau ya Magi menyerah diri ke Lebah Ali gitu. Jadi kan belum sempat nikah sah ya, cuma kawin aja gitu. Ya mau gak mau dia menyerah diri lagi ke Lebah Ali. Gitu. Endingnya akhir itu? Enggak dong, kan dia belum selesai memperjuangkan. Nah, terus 1 bulan menikah, selama 1 bulan. Itu bapaknya belum meninggal? Enggak, bapaknya cuma sekarat aja gitu. Karena kan permintaannya udah dilakukan. Iya. Selama 1 bulan menikah ini, si Magi itu tiap malam merencanakan gitu, merencanakan balas dendam dia gitu kepada si Lebah Ali ini gitu. Akhirnya ada di 1 malam dia bersetubuh gitu, si Magi mancing kayak gini,
kok itu laki-laki yang kesekian kali gitu menyentuhku, karena selama aku pergi banyak laki-laki lain yang sudah mencoba tubuhku gitu. Jadi itu cuma berarti buat kompor-kompor iya mancing pengen doang tahu gitu. apa emosi Nah, atau enggak kemudian si Leba Ali naik hitam, dia cemburu. iya cemburu, dia dipukulin semua badan lagi sampai biru gitu. Kemudian jam 2 pagi. Risiko juga dong yang mancing deh. Iya, makanya dia tuh benar-benar menaruh nyawa banget gitu untuk memperjuangkan hak dia sebagai perempuan gitu si tokoh Magi. Kemudian jam 2 pagi si Leba Ali ini udah tertidur pulas, si Magi keluar naik motor dari kampungnya Leba Ali menuju kantor polisi. Nah itu dia semua membawa bukti nyata gitu dengan apa yang ada di tubuhnya gitu. Jadi itu rencana dia. Jadi memang dia ingin supaya dia melakukan KDRT. Iya, karena kan Untuk sebagai bukti. iya sebagai bukti Berani gitu. juga ya. Dan ini makanya Terus akhirnya perempuan ditangkap dia karena kan semuanya udah kebukti. Dia ini bukan cuma kasus penculikan doang, tapi dia korupsi gitu, korupsi segala macem, terus penculikan juga udah 2 kali kan gitu. Jadi mentang-mentang dia kaya, calon pejabat. bener Sudah jadi pejabat sebelumnya belum sih. Jadi teman-teman ada banyak kasus ya, seperti di novel novel yang lain, terutama novel ini. Kalian itu kalau melakukan kekerasan terhadap perempuan, jangan dikira mereka itu nggak punya rencana balas dendam. Ngeri kadang-kadang di luar perhitungan. Kalau di novel O itu cowoknya sering menyiksa istrinya galak buat KDRT. Suaminya dimasukkan ke dalam apa itu kandang anjing yang anjing bulldog memang suka gitu. Nah kalau ini kan enggak pintar kan dia. Iya. Dia main otak ini ya. Main dia pakai logika. Jadi suaminya dikompor-kompor dengan tujuan supaya dia menjebloskan ke penjara. Supaya dihajar. Iya. Bukti dihajar KDR itu untuk dilapor ke polisi. Luar biasa. Oke, setelah pasti buahnya ada nggak quote-quote yang muncul? Tolong dibacakan. Quote-quote yang menarik supaya ada pembelajaran. Ya, paling tanggapan dari orang Gema perempuan ya terhadap tadi yang kata si bapaknya bilang lupa kain lupa kebaya gitu. Orang yang sudah melupakan kebaya itu kan si bapaknya bilang sama salah satu Gema perempuan yang bermain ke rumahnya ya untuk menceritakan kabar Magi selama melarikan diri itu bagaimana gitu. Kata si salah satu Gema perempuan nih si Bu Agustin menanggapi kayak gini, menurut saya ini termasuk quote ya Pak, semua orang tidak boleh ini tidak semua adat itu harus dipertahankan gitu, apalagi adat yang ini itu merugikan hak perempuan gitu. Ya betul, setuju. Di Bali juga ada beberapa yang kemarin novel-novelnya Oka Rusmi ini. Itu halaman berapa itu? Ada nggak, ingat nggak? 159 Pak. 159. Iya, jadi tanggapan terhadap si omongan bapaknya ini tidak semua budaya itu dipertahankan. Yang mana 159? Ada. Bentar Pak, saya nyari. Jadi itu teman-teman ada loh banyak adat istiadat yang sebenarnya sangat merugikan orang-orang perempuan. Ini kan kata si bapaknya ya, lupa kain, lupa kebaya. Nah terus ditanggepin sama si Bu Agustin, ada adat yang masih bisa dipelihara, ada juga yang sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi teman-teman ada adat yang masih bisa dipelihara, bahkan harus dipelihara, tapi ada juga yang sebaiknya tidak dilanjutkan. Adat istiadat yang merugikan siapapun, tidak hanya perempuan. Terus berikutnya dibaca enggak apa-apa, halaman berapa? Lupa kain, lupa kebaya. Iya. Terus halaman berikutnya. Tukar badan. Cemburu.
Saya nggak nulis halamannya sih, tapi Nggak saya apa-apa. nulis di sini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ayo. Ini termasuk quote ya Pak, menurut saya. Semua orang tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Itulah kenapa kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Semakin kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain, maka semakin susah kita keluar dari lingkaran kekerasan itu. Apa maksudnya? Ya, jadi ini kisah tentang salah satu seorang yang digema perempuan itu. Dia ini bertahan demi cinta, Pak. Jadi dia menganggap kekerasan dari suaminya itu kasih sayang, gitu. Dan dia juga mikir kalau saya nggak sama suami saya sama siapa lagi, gitu. Berarti kan dia menergantungkan hidup dia sama suaminya kan, gitu. Jadi kita jangan seperti itu, gitu, sebagai perempuan, gitu. Terus satu lagi. Kemudian ini diam-diam ubi berisi, yaitu artinya hamil di luar nikah gitu. Maksudnya ini kata kakaknya Magi ya yang ubi berisi itu hamil. Iya. Maksudnya tuh jangan sampai hamil di luar nikah gitu. Ya lebih baik dikawin culik gitu, diculik gitu kan, dikawinkan daripada adikku hamil di luar nikah gitu. Jadi si kakaknya ini bukan berarti mendukung penculikan itu, cuma ya bagaimana, ini kan adat kita kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, novel ini sangat menarik. Dian Purnomo ini juga penulis hebat, dibuktikan dengan pernah menjuarai sayembara penulisan novel di Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019. Teman-teman boleh ikutin, cari di marketplace, banyak novelnya kan? Iya, banyak. Di Gramedia juga banyak. Ada, teman-teman cobalah setiap sebulan sekali ke Gramedia. Setelah ini juga ada Pak, perempuan yang menunggu di lorong jalan atau di ujung lorong gitu. Itu tentang ini juga perjuangan. Dia memperjuangkan tanah dia di Sulawesi. Oh dia? Iya, jadi tanah dia itu dikeruk. Nah, pemerintah biasa kan ada iya Raja Ampat. Nah ini juga dia bikin kayak gitu, tapi beda di Sulawesi. Nah teman-teman, berarti dia melakukan riset yang luar biasa. Oke, apa dampaknya atau nilai-nilai apa yang kamu dapat setelah membaca novel ini? Kan kamu sampai berulang-ulang membaca. Ya menurut saya ternyata tuh pelecehan tuh bisa datang dari mana aja gitu ya Pak. Berarti kita sebagai manusia itu harus waspada gitu dimanapun. Orang-orang terdekat kan? Iya terdekat gitu, dan contohnya aja ini dia bisa melalui kebudayaan loh teman-teman gitu. Berarti kan pelecehan tuh bisa datang dari mana aja gitu. Dan untuk teman-teman juga yang merasa pernah dilecehkan gitu ya, gak apa-apa, speak up aja gitu. Berani mantang aja gitu, daripada kalian kan yang dirugikan gitu. Apalagi banyak sekali sarana lewat media sosial, lewat teman, supaya orang jerah tidak melakukan pelecehan. Dari orang-orang terdekat, dari dosenmu, dari guru ngaji, dari keluargamu, ommu, dan seterusnya. Iya kan, karena kan kalau dibiarin kan Pak, ya mental kita juga yang kena kan. Udah pasti. Iya, kayak tokoh ini juga kan mentalnya kena dari apa? Karena dia melalui gigitan tangannya. Berarti mau kan berusaha berarti itu mentalnya udah terganggu gitu loh, kejiwaannya udah terganggu gitu Mak, dari atas apa yang dia dapetin gitu kan, pelecehan ini. Jadi teman-teman membaca novel ini kan salah satunya kan pengalaman penulis di luar sana dengan keprihatinan, meskipun dalam bentuk fiksi, tapi sekali lagi pembelajarannya adalah ketika menghadapi sesuatu, tetangga kita, bahkan diri kita terutama, punya cara pandang bagaimana cara menanganinya. Kayak masalah memang ada, tapi teman-teman harus kuat menghadapi masalah itu dan selalu waspada dengan orang-orang sekitar. Oke, Raisa, thank you ya sudah datang membedah novel yang luar biasa ini. Ya, teman-teman nanti cari bukunya di marketplace, di Gramedia, di toko-toko buku yang lain. Nah, saya minta closing statement
pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana masih bekerja dan anak-anak yang masih di semester awal? Ya, untuk teman-teman semuanya, membaca itu penting ya. Mulai dari yang kecil-kecil aja yang kalian suka, seperti tadi yang saya bilang, melalui genrenya yang kalian suka, entah itu romance, horor, atau perjuangan perempuan dengan hak-hak perempuan atau persahabatan gitu. Dan untuk yang bekerja sebagai kuliah, iya, pokoknya luangkan waktu untuk membaca. Kemudian buat semester awal ya, semangat juga dan luangkan diri untuk menggali informasi gitu, membaca buku karena sangat penting untuk kedepannya. Oke, thank you very much. Lanjut dulu nanti S2. Amin. S2, S3. Ya, saya. Oke teman-teman, thank you. Semoga berkesan. Salam literasi. Tuhan memberkati.